Kembali di NTV Prime, kali ini di segmen Dialog, pemirsa Indonesia Police Watch atau IPW mengeluarkan rilis mengenai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh ex-Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. AKBP Bintoro dikaitkan dengan dugaan kasus pemerasan terhadap anak bos sebuah perusahaan jaringan klinik laboratorium ternama, yakni Arif Nugroho dan rekannya Muhammad Bayu Hartoyo. AKBP Bintoro diduga melakukan pemerasan agar penyelidikan terkait dengan kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan kedua tersangka AN dan MBH tidak dilanjutkan. Dan untuk membahas seperti apa kasus dugaan pemerasan yang melibatkan ex-Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, kami sudah mengundang anggota Kompolnas Muhammad Khoirul Anam dan juga Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Namun sebelum kita memulai dialog, kami akan hadirkan sebuah statement berikut ini. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan saya sampai sekarang masih berada di Propam Polda Metro Jaya. Ya, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom anggota Kompolnas Khoirul Anam. Pak Anam, selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Pak Anam, tadi kita sudah mendengar keterangan yang disampaikan oleh AKBP Bintoro. Apakah Kompolnas melakukan pengawasan terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam Polda Metro Jaya? Iya, kami sudah beberapa hari ini melakukan monitoring terhadap kasus ini, termasuk juga statement terbuka oleh AKBP Bintoro sejak minggu kemarin. Ya, dan kami juga monitoring soal proses Propam ini. Yang pertama-tama memang kami apresiasi ya respon cepat dari Propam khususnya Paminal yang sudah memeriksa. Bahkan sejak beberapa hari terakhir juga AKBP Bintoro dan rekan-rekan juga diamankan. Istilah mereka kalau istilah umum sih ya ditahan untuk proses pemeriksaan. Dan ini menurut kami sebuah langkah yang baik gitu. Nah, kasus ini menariknya begini, dalam konteks AKBP Bintoro dia membuat satu klarifikasi yang sifatnya terbuka, yaitu hak dia dan itu kita apresiasi. Dengan keterbukaan itu jadi menarik gitu untuk ditelaah lebih lanjut bagaimana posisi kasusnya. Tapi di sisi yang lain rekan-rekan yang dirugikan juga melakukan gugatan perdata. Nah, posisi ini juga menarik, artinya juga menguji berbagai dinamika yang sudah mereka alami dalam sebuah konteks penegakan hukum yang menurut saya karena ini gugatannya adalah PMH, perbuatan melawan hukum, itu akan bisa mengurai berbagai hal. Jadi ada 3 layer. Layer pertama memang Propam ya yang saat ini juga sedang berjalan. Layer kedua juga statement tadi itu klarifikasi yang cukup detail, berani ya, bukan detail. Terus ada gugatan yang sejak awal Januari kemarin. Nah, 3 track ini ya kita akan uji mana yang paling faktual, mana yang paling benar. Tapi dengan proses adanya Propam yang juga ngambil HP, meriksa, terus sekarang juga mengamankan AKBP Bintoro, saya kira itu langkah yang sangat maksimal dilakukan oleh Paminal. Karena pengamanan itu biasanya dilakukan untuk memastikan ya bahwa pemeriksaan berjalan dengan lancar dalam 2 konteks. Konteks pertama adalah orangnya, ya bisa diperiksa sedetail-detailnya, dan barang bukti juga bisa ditelusuri sedetail-detailnya. Menurut saya langkah Propam ini menarik ya. Nah, kita tunggu nanti di sidang etiknya. Oke, artinya AKBP Bintoro saat ini diamankan dalam arti dinonaktifkan ataukah dimutasikan atau diberikan penempatan khusus, Pak Anam? Diamankan itu artinya kalau bahasa umumnya orang memahaminya ada yang dipatsus, padahal yang dipatsus itu harus ada putusan, ya atau ditahan kalau
secara umum banget masyarakat umum, ditahan oleh Propam untuk memperlancar pemeriksaan, dan itu yang sekarang sedang dijalankan. Kemarin kami juga komunikasi dengan Bid Propam Polda Metro Jaya. PEM memang sedang diamankan, istilah mereka begitu. Oke. Dan ini persis kayak kasus-kasus yang lain gitu. Kalau di Patsus itu pengertiannya ya ketika proses sidang etik diperintahkan oleh majelis etik untuk dipatsus. Berapa hari kayak kasus DWP kemarin itu ada yang 30 hari, ya rata-rata 30 hari di samping di demosi. Oke, minimal 30 hari seperti itu ya. Selain AKBP Bintoro, apakah ada aparat penegak hukum lainnya, Pak Anam, yang juga diperiksa karena diduga ada keterlibatannya? Ada beberapa yang diperiksa ya, anggota yang lainnya, dan saya kira tidak cukup dengan anggota kepolisian, tapi juga ada non anggota kepolisian juga harus diperiksa. Dan saya kira ini akan diperiksa oleh Paminal. Kami sendiri belum mendalami karena memang sedang di luar kota, ya monitoringnya masih jarak jauh begitu. Tapi step-step seperti yang kami lakukan di beberapa kasus terakhir itu sedang kami lakukan, termasuk juga pendalaman nanti apa saja yang didapat, bagaimana peristiwanya. Ya, yang menarik kan kalau ini memang ada dua statement yang terbuka. Satu, yang dirugikan termasuk juga melalui gugatan perdata itu kan mengurai apa saja yang dia alami, bagaimana peristiwa terjadi sampai dinyatakan perbuatan melawan hukum. Yang satunya AKBP Bintoro yang juga memberikan statement terbuka detail-detailnya sampai menantang misalnya ya silakan aja diperiksa rekening, diperiksa rumah. Menurut saya standing ini posisi ini sangat menarik untuk kita lihat. Kalau memang dia salah, misalnya anggotanya salah, anggota AKBP Bintoro dan teman-temannya memang melakukan perbuatan tercela, ya harus diproses. Nah, prosesnya ya sidang etik. Kalau memang ada unsur pidana ya dipidana. Tapi kalau tidak ya harus dibebaskan. Gitu. Oke, selain anggota kepolisian yang harus diperiksa, yang diduga terlibat, tadi Anda menyebutkan anggota non-polisi juga harus diperiksa agar kasus ini lebih terang benderang. Kira-kira siapa yang dimaksud di sini, Pak Anam? Saya kira saya nggak perlu menjelaskan namanya karena dokumennya juga sudah bisa diakses oleh publik gitu ya. Minimal yang dokumennya sudah bisa diakses oleh publik itu yang juga harus diperiksa. Dan saya kira akan lebih dari itu. Ya, baik sebagai saksi maupun sebagai terduga, kalau dalam konteks Propam ya, terduga pelanggaran etik gitu. Nah itu semua nanti diproses, kalau memang ada tindak pidana ya semua yang terlibat dalam konteks tidak pidana ya harus dipidana. Oke, apakah dan yang paling penting sekarang begini, selain proses kasusnya ini sendiri kan sudah diproses oleh Propam. Lah substansi pokok kasusnya sendiri kan juga sudah jalan, sudah P21 dan semoga juga kasus ini juga mendapatkan keadilan bagi korban. Itu juga penting. Apakah menurut Anda yang harus diperiksa selain anggota kepolisian juga pihak pengacara atau advokat dari pelaku terduga pembunuhan dan pemerkosaan? Karena jika tidak terbukti adanya pemerasan, maka apakah ada dugaan suap begitu terhadap aparat penegak hukum, Pak Anam? Siapapun yang ada dalam peristiwa ini memang harus diperiksa untuk membuat terangnya peristiwa. Mau nanti ujungnya adalah sebagai saksi ataukah sebagai terduga pelanggaran etik, kalau yang polisi mau apakah dia masuk unsur-unsur pidana gitu ya. Ya harus diperiksa. Nggak boleh enggak gitu. Kenapa? Karena kan kalau ting sengkarut yang satu ngeklaim A, yang satu ngeklaim B misalnya, kalau mereka semua tidak diperiksa ya kita tidak akan mendapatkan terangnya peristiwa dan tidak bisa menegakkan hukum yang setegak-tegaknya. Itu persoalannya. Dan bagi kami di Kompolnas ini kan penting kasus ini sebagai satu bentuk pembelajaran gitu ya bagi kita semua. Termasuk juga bagi masyarakat.
Oke, jadi agar kasus ini lebih jelas kebenarannya, maka semua pihak harus diperiksa ya. Apakah ini kasus pemerasan atau kasus suap? Mana pihak yang lebih aktif? Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan sapa terlebih dahulu Pak Anam sudah bergabung dengan kita di sini. Ketua IPW Pak Anam, ada Pak Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, terima kasih sudah bergabung. Pak Sugeng, IPW ini kan yang pertama kali mengungkapkan dugaan pemerasan ya. Apa ya temuan IPW sejauh ini, Pak Sugeng? IPW itu mendapat agak terkejut juga ya ketika ada mantan Kasat Serse Polres Jakarta Selatan dengan inisial G yang saya duga ini adalah AKBP Gogo Galsong di Paksis ya. Karena kan dari informasi yang didapat IPW disebutkan bahwa kasus ini lambat penanganannya sehingga Agustus 2024 Kapolres Jakarta Selatan meminta kasus ini ditindaklanjuti. Kemudian Kasat Serse AKBP Bintoro dipindah ke Polda Metro. Nah, kasus ini kemudian diproses ya oleh AKBP Gogo Galsong sampai kita mendapat informasi untuk LP nomor 1179 kasus LP 1779 dengan korban Anissa, yaitu kekerasan terhadap perempuan dan juga pemakaian narkoba ya perempuan. Tapi ini ada satu catatan, saya dapat pendalaman ya, bahwa Anissa ini sudah punya anak, sudah menikah ya, walaupun dia umur di bawah 18 tahun, dia sudah menikah. Nah ini konstruksinya nanti tersendirilah. Nah 16 Desember kasus untuk korban Anissa sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. 16 Desember maksud saya. 17 Desember ya PPA Kasat Serse Polres Jakarta Selatan AKBP Galsong melakukan pemanggilan terhadap tersangka untuk penyerahan tahap 2. Ya, kemudian tersangka tidak hadir dengan alasan sakit sampai ditangkap tanggal 20 Januari 2025. Nah, di antara peristiwa itu ada apa? Kemudian Pak AKBP Galsong ditangkap. Jadi ada informasi ada penerimaan sejumlah dana, jumlahnya ratusan juta, ya, ratusan juta. Ini jadi pelanggaran yang pertama memperlambat kasus dengan dugaan adanya menerima suap untuk AKBP Bintoro berlanjut dengan AKBP Galsong dengan dugaan juga penerimaan sejumlah uang. Ini kan jadi pertanyaan ya, pertanyaan menyedihkan ya. Ini baru satu kasus yang LP 1179. Ada lagi LP 1181. Di mana ada korban meninggal dunia, yaitu Firsa, ya. Nah, Firsa ini belum jelas kasusnya 1181 ini sudah lengkap berkas perkaranya atau seperti apa kita belum jelas. Ini memang kasus yang masih menimbulkan banyak pertanyaan, ya, banyak pertanyaan dan di sana sudah tampak adanya dugaan pelanggaran unprofessional conduct sampai di Paksus ya. Harapan saya ini diproses secara mendalam terkait dengan dugaan suap atau pemerasan. Ini kuncinya adalah advokat Evelyn. Advokat Evelyn harus diperiksa karena yang beredar nilai 20 miliar, 5 miliar, kemudian ada lagi sudah habis 17 miliar. Ini apakah benar diterima oleh aparat polisi yang saat ini sudah dipaksus? Advokat Evelyn ini siapa, Pak Sugeng? Kuasa hukum dari Arif. Arif dan kuasa hukum Bayu pada tersangka ya? Ini ditangani. Ya, tersangka pada awal antara April sampai dengan
April sampai dengan Mei lah setidak-tidaknya. Baik, kita akan lanjutkan kembali Pak Sugeng. Kita masih ingin mendalami berapa sebenarnya nominal uang pemeras yang diduga dilakukan oleh AKBP Bintoro untuk memeras tersangka, karena ada yang menyebut 20 miliar, ada yang menyebut 5, ada yang menyebut ratusan juta, bahkan tadi Anda sendiri kemudian ada juga mobil mewah dan moge. Kita akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime Dialog.